Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Semoga diberikan kelancaran rezekinya dan diberkahi semua kesehatan dan rezekinya pada hari ini. Oke guys, pada tanggal 14 Maret 2017, Amber Alert, peringatan Amber dikeluarkan untuk Elizabeth Thomas yang masih berusia 15 tahun. Dia hilang di Tennessee setelah 38 hari. Dia ditempatkan di kabin terpencil di Seasville, California, Amerika Serikat bersama gurunya yaitu Ted Cummins. FYI nih guys, untuk Amber Alert, peringatan Amber, America Missing Broadcast Emergency Response, adalah sistem pemberitahuan penculikan anak. Sistem ini berasal dari Amerika Serikat dan dibuat pada tahun 1996. Amber Alert diambil dari nama Amber Hagerman, yaitu anak berusia 9 tahun yang diculik dan dibunuh di Arlington, Texas pada tahun 1996. Di Amerika Serikat sendiri, Amber Alert didistribusikan melalui stasiun radio komersil, radio internet, radio satelit, stasiun televisi, dan TV kabel dengan sistem peringatan darurat dan radio cuaca. Jadi kalau di sana ada yang hilang lebih dari sebulan, maka peringatan Amber langsung tuh guys dipasang di semua stasiun radio dan televisi Amerika Serikat. Boleh juga ya sistem itu dipakai di Indonesia. Oke guys, jadi begini cerita lengkapnya. Mary Catherine Elizabeth Thomas. Dia lahir pada tanggal 17 Mei 2001 dari pasangan Kimberly A. Thomas dan Anthony E. Thomas di Columbia, Tennessee, Amerika Serikat. Elizabeth adalah salah satu dari 10 bersaudara. Semuanya disekolahkan di rumah oleh Kimberly, yaitu ibunya. Dan sementara ayahnya Anthony menghabiskan waktu berjam-jam bekerja di perusahaan pengendalian hama. Kimberly mulai menganiaya 5 anak Thomas sejak November 2014, sehingga mereka melaporkannya ke layanan perlindungan anak. Dokumen pengadilan mengungkapkan tuduhan Kimberly melakukan serangan fisik terhadap anak-anaknya. Contohnya, Kimberly membetulkan kepala Elizabeth ke mesin cuci, melemparkan Elizabeth dari tangga, dan menguncinya di ruang bawah tanah. Dia juga sering memerintahkan 2 anaknya untuk membuka pakaian di depan orang lain. Dan Anthony mengaku belum mengetahui soal penganiayaan tersebut pada saat laporan itu dibuat. Pada bulan Agustus 2015, Elizabeth mendaftar di Keokuk Unit School atau disingkat CUS saat dia masih berusia 14 tahun. Transisi ke sekolah baru menyebabkan kesulitan dan sering mengalami perundungan dari sesama siswa. Pada 1 Februari 2016, Kimberly Thomas ditangkap dan didakwa dengan 4 dakwaan pelanggaran ringan dan penelantaran anak. Dia juga diakui melalui tindak pidana pelecehan dan penelantaran anak terhadap anak yang masih berusia 8 tahun. Oke, kita masuk ke latar belakang gurunya Elizabeth, yaitu Ted Cummins. Dia adalah seorang guru ilmu kesehatan di Keokuk Unit School yang terkenal punya pendekatan yang santai dan ramah terhadap para siswa. Meskipun dia mengklaim memiliki pengalaman bekerja untuk FBI, CIA, dan pasukan khusus, tetapi klaim ini tidak pernah terverifikasi. Ketika Elizabeth mendaftar di sekolahnya, Ted sudah mulai tertarik dengannya dengan cara merangkulnya, yaitu dengan membiarkannya makan siang di kelasnya dan sering tidur di ranjang rumah sakit yang ada di ruang kelasnya. Bahkan, dia mulai mengajak Elizabeth ke dalam kehidupan pribadinya dengan memperkenalkannya kepada istrinya dan juga ikut hadir ke gereja bersama keluarganya Ted. Ketika hubungan antara Elizabeth dan gurunya mulai berkembang, mereka menjadi pusat perhatian di sekolah karena banyak waktu yang dihabiskan oleh Elizabeth di kelasnya Ted. Seorang siswa akhirnya merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka dan meminta untuk dikeluarkan dari kelas Ted. Rumor tentang hubungan mereka menyebar di sekolah dan Elizabeth menjadi sasaran ejekan dari siswa dan guru di sekolah tersebut. Meskipun demikian,
Banyak yang menganggap Elizabeth sebagai korban dalam situasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang siswa melaporkan dia melihat Elizabeth dan gurunya yaitu Ted berciuman di kelas. Dan inilah yang menjadi pemicu penyelidikan oleh distrik sekolah. Meskipun Elizabeth dan Ted membantah tuduhan tersebut, hubungan mereka pun dipertanyakan. Setelah Temple District Maury County menyelesaikan penyelidikan mereka, Elizabeth pun dikeluarkan dari kelasnya Ted. Namun, dia selalu tetap terlihat di kelasnya Ted dan menyebabkan administrator sekolah memberhentikan Ted dari pekerjaannya. Meskipun sudah diberhentikan, Ted terus mengontak Elizabeth melalui SMS dan panggilan telepon. Menurut saudara perempuan Elizabeth yaitu Sarah yang diungkapkannya dalam sebuah wawancara, Ted tuh juga sering muncul tanpa diundang di tempat kerjanya Elizabeth. Oke guys, kita masuk ke sebelum penculikan. Menurut Biro Investigasi Tennessee atau TBI, Ted itu menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk mempersiapkan penculikan tersebut. Jadi penculikannya sudah dipersiapkan. Dari catatan menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2017, dia melakukan penelitian tentang perkawinan remaja dan memperoleh pinjaman $4.500. Lalu pada 10 Maret 2017, Ted sedang meneliti apakah fitur Nissan Rogue 2015-nya dapat dilacak oleh penegak hukum atau tidak. Dan 2 hari kemudiannya, pada 12 Maret 2017, Ted diduga mengisi ulang resep Cialis miliknya serta membeli pewarna rambut dan produk yang dapat digunakan secara seksual. Cialis adalah tablet resep yang biasa digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi. Pada pagi hari tanggal 13 Maret 2017, Elizabeth bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum pergi, dia curhat kepada salah satu saudara perempuannya dengan mengatakan kepadanya, "Jika saya tidak kembali pada jam 6 sore, hubungi polisi." Dia kemudian diturunkan di tempat kerjanya sekitar pukul 7:30 oleh seorang temannya. Sementara itu Ted meninggalkan pesan untuk istrinya yaitu Jill. Dia menyatakan bahwa dia akan pergi untuk menjernihkan pikiran dari semua omong kosong ini. Pada tanggal 14 Maret 2017, Amber Alert di seluruh negara bagian dikeluarkan dan Ted secara resmi diberhentikan dari pekerjaannya di sekolahnya. Pada tanggal 18 Maret 2017, ratusan orang berkumpul untuk menyalakan lilin di Riverwalk Park di Columbia. Dan seminggu setelah hilangnya Elizabeth, saudara laki-lakinya mengimbau masyarakat untuk terus membagikan fotonya. Pada tanggal 15 Maret 2017, Ted dan Elizabeth tertangkap dalam rekaman pengawasan di Walmart di Oklahoma City, yaitu tempatnya Ted menyewa kamar di Motel 8 terdekat. Pada 16 Maret 2017-nya, Jill Cummins, istrinya Ted, membuat pernyataan publik mendesaknya untuk melakukan hal yang benar. Lalu jaksa wilayah Brent Cooper memintanya untuk menyerah. Dan akhirnya Ted Cummins ditambahkan ke daftar 10 orang paling dicari Biro Investigasi Tennessee, yaitu TBI. Pada hari yang sama, Ted dan Elizabeth terlihat di Walmart di Gaymon, dan diduga itu tempatnya Ted untuk membeli pelumas. Dan di hari yang sama, pasangan itu terlihat di Decatur, Alabama. Lalu keesokan harinya, FBI secara resmi bergabung dalam upaya pencarian Elizabeth dan Ted. Pada tanggal 23 Maret 2017, keluarga Thomas melalui pengacaranya mengeluarkan surat publik yang menyatakan terima kasih kepada masyarakat atas bantuan dan dukungan mereka dalam menemukan Elizabeth dan memastikan dia kembali ke rumah dengan selamat. Penyelidik semuanya menerima lebih dari 1.300 informasi tentang Ted dan Elizabeth yang terlihat di tempat-tempat berbeda. Tapi tampaknya tidak dapat dipercaya semuanya. Tidak lama kemudian, Jill Cummins mengajukan gugatan cerai dari Ted.
Erica Osborne dan Ashley Connor pun sampai berbicara dengan ABC News untuk mendesak Ted untuk pulang. Jill Cummins menyatakan rasa terima kasihnya kepada publik atas dukungan untuk dirinya. Wah, jadi istrinya Ted tuh dapat dukungan juga dari publik ya. Pada 20 April 2017, para agen TBI menemukan Ted dan Elizabeth di kabin terpencil di Shelbyville, California. Ted akhirnya ditangkap dan Elizabeth bersatu kembali dengan keluarganya sehari kemudian. Pada tanggal 9 Mei 2017, Ted diekstradisi ke Tennessee dan Dewan Juri Federal di Nashville mendakwanya pada 19 Mei 2017. Lalu persidangannya dijadwalkan pada 24 September 2018. Meskipun Elizabeth selamat dan kembali ke rumah, dampak penculikan tersebut berdampak besar pada dirinya ketika dia menghadapi banyak kritik, ejekan, dan komentar yang menghina baik secara online maupun secara langsung. Pada 19 Januari 2018, Anthony Thomas memulai gugatan federal terhadap Ted Cummins dan distrik sekolah Maury County atas nama Elizabeth. Wah, ayahnya ngegugat sekolahannya Elizabeth, sama ngegugat gurunya Elizabeth, yaitu Ted Cummins. Gugatan tersebut mengklaim bahwa para guru dan administrator di CUS mengetahui perilaku informalnya Ted dengan siswa dan minimnya penekanan pada bidang akademis. Lebih lanjut dinyatakan bahwa mereka mengetahui hubungan tidak pantas yang dia miliki dengan Elizabeth, tetapi gagal mengambil tindakan untuk melindungi dia dan siswa lainnya. Akhirnya, pada tanggal 16 Januari 2019, Ted Eric Cummins dijatuhi hukuman 20 tahun di penjara federal. Dan untuk Elizabeth, akhirnya dia menikah dengan seorang pria bernama Skylar pada tanggal 15 Juni 2019. Dan pada 11 Februari 2020, gugatan Elizabeth terhadap distrik sekolah Maury County dimenangkan olehnya dan mendapatkan $650.000 dari pihak sekolahnya. Pada bulan Agustus 2023, Lifetime menayangkan perdana Abducted by My Teacher, The Elizabeth Thomas Story. Ini adalah sebuah film yang mengeksplorasi perawatan Elizabeth dan penculikan. Film ini juga diproduksi oleh Elizabeth Smart, seorang aktivis, pembicara, dan penulis Amerika yang mendapat perhatian nasional setelah dia diculik dari rumahnya di Salt Lake City, Utah pada tahun 2002. Pada saat itu usianya masih 14 tahun dan dia ditawan selama 9 bulan. Smart sejak itu menjadi pembela keselamatan anak dan korban penculikan dan kekerasan seksual. Dia juga ikut mendirikan Elizabeth Smart Foundation yang berfokus pada pencegahan kejahatan terhadap anak-anak. Sampai saat ini, Ted Cummins masih menjalani hukumannya di FCI Oxford di Wisconsin, sebuah penjara federal dengan keamanan yang rendah. Sementara itu, Elizabeth yang kini tinggal dengan nama berbeda, menjalani kehidupan yang damai bersama suami dan anak-anaknya di Columbia. Oke guys, itulah cerita dari seorang wanita yang disekap oleh gurunya. Jahat banget gurunya ya. Lagi pula kenapa gak nunggu gede dulu gitu, terus dinikahin aja kalau suka sama suka. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, dan di share cerita kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.